Jadi ketika sistem sudah tidak efektif, daripada gubernur dimarahi warga karena air tergenang banyak, tidak surut-surut, karena volumenya makin besar, maka modifikasi cuaca dipilih secara pilihan untuk mengurangi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Dan anggaran cukup besar. Kalau kita dapat isu kan hampir 31 miliar. Jadi ibaratnya ketika di darat kita gagal, kita ngotak-ngatik langit sekarang. Itu persoalan besar. Jadi masalah kita adalah persoalan kerusakannya sudah semakin parah, resapannya hilang. Jakarta ini tinggal berapa RTH-nya? Tinggal 7% ruang terbuka hijaunya. Sudah semua dari batu, tembok, beton begitu? Semua sudah itu. Lihatlah peta ruang Jakarta, hampir merah semua. Salah siapa nih? Ya kita nggak tahu. Ingat Bang, tahun 2027 nanti Jakarta itu 5 abad. Artinya sudah 500 tahun tapi banjir nggak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah. Bahkan Belanda pernah membayangkan Jakarta itu ditangani kayak Amsterdam, membuat kanal tuh. Kayak Amsterdam, Rotterdam, ujungnya tetap terendam Bang. Artinya kita memang menghadapi satu kegagalan sistem karena intensitas hujan makin tinggi, tekanan urbanisasi makin luas, dan yang paling parah satu. Kita belum tahu sebetulnya kapasitas drainase kita itu untuk Ki berapa. Maksudnya Ki 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk mengantisipasi besarnya curah hujan. Apa yang terjadi sekarang kan? Kalau misalnya ternyata kapasitasnya itu sudah tidak mendukung. Artinya tinggal di Jakarta agak ngeri-ngeri sedap. Ya, terutama kalau kita yang tinggal di perumahan mewah sih tenang. Ya, tapi yang warga-warga yang tinggal di gubuk-gubuk gimana? Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi kita pasrah aja atau gimana? Nah, ini masalah Bang. Yang paling terkena dari dampak ini ada yang paling miskin Bang. Yang artinya orang yang tidak punya pilihan. Artinya mereka secara ekonomi tidak bisa pindah, tidak bisa keluar. Sementara statusnya memang tidak punya pilihan lain. Sementara fakta terjadi di Jakarta, selain di PIK dan tempat lain, menengah ke atas Jakarta pun sudah migran Bang. Ke kota-kota baru di sekitar Tangerang Raya gitu. Jadi artinya untuk penanganan banjir ini tidak akan teratasi. Kita mencoba menguranginya. Hanya menguranginya. Artinya luas wilayahnya bisa dikurangin, lama genangnya bisa dikurangin. Artinya tetap pasrah gitu aja ya. Kira-kira gambaran. Sekarang kita tanya dulu geolog ITB yaitu Pak Imam mengenai Bandung Barat. Halo Pak Imam melalui Zoom, kenapa ini terjadi di Bandung Barat? Ya, percuma ada ITB di sana. Gimana ya? Ahli geologi, silakan. Iya Bang Hotma ini. Jadi longsor bisa di mana saja. Jakarta pun bisa longsor Bang Hotma ya. Jadi tidak harus di Bandung. Tapi memang longsoran atau sering dikenal sebagai gerakan tanah atau tanah longsor ya biasanya terjadi pada lereng-lereng yang lebih terjal tentunya. Ya, lereng yang terjal karena gaya dorongnya terutama oleh gaya gravitasi gitu. Jadi itu yang penting sehingga area-area perbukitan tentunya lebih rawan untuk terjadi longsor dibanding area-area dataran yang memiliki lereng-lereng yang tidak terjal. Itu Bang Hoknat. Jadi kenapa terjadi di Bandung? Tentunya sudah banyak diketahui Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Nah, tapi kota Bandung berada di tengah relatif lebih aman. Sampai bulan Maret bakal berlanjut ancaman seperti itu? Ya, bagi proses kejadian longsoran, ya memang salah satu yang mempengaruhi atau juga sering kali kalau hujannya sangat besar atau bahkan ekstrim, hujannya sangat lebat atau ekstrim, saya sebut sebagai faktor pemicu. Tetapi faktor-faktor lain banyak, ya tidak hanya hujan, ya perbedaan jenis batuan misalnya, kemudian juga perbedaan tutupan lahan, selain tadi topografinya ya atau morfologinya yang lebih curam, tentunya lebih mudah longsor. Kemudian juga ada tata guna lahan, aktivitas masyarakat yang ada di atasnya. Ya termasuk proses-proses alam. Jadi interaksi antara proses alam dan proses aktivitas manusia di atasnya yang juga bisa mengakibatkan longsoran terjadi. Jadi bukan hanya hujan.
Kalau Jadi hujannya lebat memang menjadi faktor pemicu Ibu utama. Erma mengatakan Bogor juga dalam keadaan terancam serius ancaman tersebut. Apa ahli geologi juga berpendapat sama? Ya, Katanya di Bogor bicara juga. Bogor juga sangat menarik. Jadi longsoran bisa saya katakan di tempat atau di berbeda tempat itu bisa karakternya berbeda, gitu Bang Hotma. Jadi ada satu tempat yang memang lebih dikontrol oleh kondisi geologi atau tanah dan batuannya, tetapi ada di tempat lain misalnya kelerengannya yang lebih mengontrol gitu. Di tempat lainnya barangkali ya tutupan lahannya yang memang tidak ada sama sekali sehingga hujan menimbulkan infiltrasi dan penjenuhan ke tanah dengan cepat dan juga memicu longsor cepat Jadi terjadi. Jadi Bapak memang sangat berpendapat bervariasi. Bandung Barat dan Bogor masih terdapat ancaman serius, begitu ya? Ya, sebenarnya lokasi-lokasi di seluruh Indonesia sudah dipetakan juga, Bang Hotmat. Jadi ada yang namanya peta zonasi kerentanan gerakan tanah, atau singkatnya saya suka menyebut sebagai peta kerentanan longsoran.